Emerging from burning bushland, this tiny fire victim west of Wauchope. Scared and confused, he ran into the fire, which had jumped the Oxley Highway. A certain casualty if it wasn't for Tony Doherty, a grandmother of 7 who put her own safety aside following him in. Hi Penners! Welcome to Pen Story. Penners, sebagai manusia yang diberkahi dengan akal dan perasaan, udah sepantasnya kita saling menyayangi dan menjaga makhluk lain selain kita, terlebih kepada hewan. Karena sejatinya, para hewan diciptakan untuk menyeimbangkan ekosistem dan peradaban, dan menjamin keberlangsungan hidup manusia di dunia. Saat kamu lagi dilanda kesusahan, tentunya kamu butuh orang lain untuk membantu atau sekedar meringankan beban yang kamu miliki. Karena jika udah nggak ada lagi tempat untuk menenangkan, minimal kamu punya seseorang untuk mendengarkan. Tapi gimana kalau para hewan yang lagi ditimpa kemalangan? Udah jadi tugas kita untuk menolong mereka. Berikut ada beberapa video penyelamatan hewan yang bernasib naas yang udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin upload tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah? Lanjut! Terjebak di tengah salju. Pada hari ulang tahunnya yang ke-21, Rafael Piz, seorang atlet snowboard asal Chili, bersama seorang rekannya sedang melakukan kegiatan di El Colorado Sky Resort, sekitar 40 km dari ibu kota Chili, Santiago. Rafael pergi ke tempat ini untuk berolahraga sekaligus menikmati liburan musim panasnya. Namun siapa sangka ia sama sekali nggak menyangka akan menemukan seekor kuda yang terjebak di tengah salju. Tanpa pikir panjang, Rafael dan rekannya segera melakukan penyelamatan darurat. The horse is gonna die unless someone did something. Come on. Kuda ini terjebak di tengah salju dan timbunan salju udah mengubur kaki-kakinya hingga kuda ini kesulitan untuk bergerak. Rafael membongkar timbunan salju tersebut dengan skop salju dan membuka jalur baru untuk kuda yang malang ini. Akhirnya, kuda ini berhasil diselamatkan dan dibawa turun dari lereng gunung salju. Setelah 4 hari kemudian, barulah kuda ini dikembalikan kepada pemiliknya. The horse is gonna die unless someone did something. Come on. Anjing terjebak banjir. Saat terjadi badai Florence di wilayah Leland, Carolina Utara, semua penduduk yang mendiami wilayah tersebut mengungsi untuk menghindari badai. Tapi ternyata ada 6 ekor anjing yang ditinggalkan pemiliknya di sebuah properti yang udah terendam oleh banjir akibat badai. Seorang relawan merekam aksi penyelamatan 6 anjing yang ditinggalkan di sebuah kandang terkunci di Carolina Utara, di mana mereka hampir tenggelam dalam banjir akibat badai Florence. Video penyelamatan heroik ini menjadi viral. Dalam video ini terlihat para anjing yang terjebak sebisa mungkin menggonggong meminta bantuan dan hampir putus asa menunggu seseorang mengeluarkan mereka dari kandang. Beberapa detik setelah sang relawan membuka pagar rantai yang mengunci mereka di dalam kandang, anjing-anjing itu berenang keluar, merintih, dan melolong. Anjing-anjing itu kemudian berlari ke daerah hutan terdekat diikuti oleh para sukarelawan penyelamat. Come on, puppy. It's okay. Come on. Come on. Go over here. Come on. Nice puppy. Come on. Rubah berkalung ban. Kalau anak kecil suka banget masukin jari tangannya ke dalam lubang yang kecil, kemudian jarinya tersangkut dan menangis, mungkin akan jadi lucu kalau lubangnya bukan benda berbahaya atau benda yang berat. Hewan juga suka banget masukin kepala mereka ke lubang apapun, sekedar bermain-main atau emang niatnya mau melewati lubang tersebut, namun tersangkut dan susah untuk keluar. A car wheel. Is his neck particularly grotty or is it? No, fine. It's all right. So I did give it a go myself. So we take it up to the hospital where Sarah is waiting. And we're hoping that a scaled down version will free the fox.
Ketertarikan dan rasa ingin tahu yang berujung apes dialami oleh seekor rubah kecil ini. Tim penyelamat satwa liar ditugaskan untuk membebaskan seekor anak rubah setelah dia masukin kepalanya ke lubang velg ban dan kemudian terjebak. Setelah melalui proses yang lumayan sulit sampai harus membius rubah kecil ini, tim penyelamat akhirnya berhasil mengeluarkan kepalanya dari lubang velg tanpa harus merusaknya karena dikhawatirkan akan membahayakan rubah tersebut. Just giving him some steroids because any restriction around the head area has made his face swell up. And koala kebakaran hutan. Seorang perempuan di New South Wales, Australia, mendapat pujian karena aksi beraninya menyelamatkan koala yang terjebak kebakaran hutan dan lahan. Perempuan bernama Toni Doherty itu masuk hutan di pinggir jalan dekat kota Longflat yang terbakar setelah melihat seekor koala berjalan tak tentu arah untuk menghindari api. Aksi berani Doherty direkam menggunakan kamera video oleh pengguna jalan lain. Tampak koala yang berusaha naik pohon untuk menghindari api mengalami luka bakar parah, bahkan ekornya terbakar. Emerging from burning bushland, this tiny fire victim west of Wauchope. Scared and confused, he ran into the fire which had jumped the Oxley Highway. Bersama warga lainnya, koala ini diberi minum kemudian diguyur dengan air untuk membuatnya lebih tenang. Hewan malang itu lalu dibawa ke rumah sakit koala Port Macquarie. Setelah beberapa hari menjalani perawatan, koala tersebut dijenguk Doherty. Dokter hewan rumah sakit koala Port Macquarie mengatakan, si koala mengalami luka bakar serius di bagian kaki, tangan, dan wajah. Koala yang diberi nama Louis ini diketahui merupakan koala tua. Kondisinya kini jauh membaik dan udah bisa makan. Diketahui ratusan ekor koala diperkirakan mati akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Australia pada tahun 2019 lalu. Kebakaran ini juga sekaligus menghancurkan habitat utama koala di wilayah tersebut. Using the shirt from her back and bottles of water to douse the koala, his fur on fire. They bundled him in a doona, heading for Port Macquarie Hospital. Tertancap sampah plastik. Video penyelamatan seekor penyu beredar di media sosial. Penyu tersebut diselamatkan bukan karena sakit atau terluka karena predator, namun karena sampah sedotan plastik menyumbat hidungnya. Dalam video ini direkam proses penarikan sedotan dari hidung seekor penyu. Sedotan yang menancap di hidung penyu nampak sudah mengeras serta sulit ditarik, menandakan bahwa sedotan ini udah lama menyumbat hidung penyu. Oh my god. Plastico? Is it a straw? Don't tell me it's a freaking straw. Because it looked like in Germany we have the like... Penyelamatan itu dilakukan oleh tim ahli biologi asal Costa Rica. Peneliti bernama Christine Vigener merekam proses penarikan sedotan yang menyebabkan hidung penyu berdarah dan meronta-ronta kesakitan. Tim penyelamat mengungkapkannya, mereka menemukan penyu ini saat melakukan penelitian di perairan Guanacaste, Costa Rica. Saat pertama ditemukan, mereka mengira itu adalah cacing parasit yang hidup di hidung penyu. Tim tersebut sempat berdebat mengenai apa yang harus dilakukan. Mereka akhirnya memutuskan untuk menarik sampah sedotan plastik tersebut. Oh my god. Unta kehausan. Seorang pengemudi truk yang sedang melintasi jalanan di tengah gurun di wilayah Algeria langsung menghentikan kendaraannya karena ia melihat ada seekor unta yang sedang terkulai lemas di pinggir jalan. Setelah didekati, ternyata unta ini kehausan dan udah hampir nggak bisa berdiri dengan tegap. Dengan sigap, sang supir truk langsung memberi sebotol air mineral agar unta tersebut kembali pulih. Penners, perbuatan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik meskipun tidak untuk semua orang, minimal untuk diri kamu. Dan memang gak selamanya berbuat baik akan langsung mendapatkan balasan yang baik, karena hanya waktu terus menjadi saksi bahwa kebaikan yang kamu lakukan untuk orang lain akan selalu abadi. Sampai jumpa di video selanjutnya, terus semangat buat balikin mood optimis kamu supaya lebih baik di masa depan. Bye-bye!
Bye.